wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Gimana nih kabarnya hari ini? Adakah teman kalian yang tidak hadir atau tidak berangkat? Berangkat semua ya? Berarti kita akan menjawab Alhamdulillah, sehat ceria, yes, hore, tepuk tangan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita terima akan menjadi berkah dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang IPAS. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Iya Mas Aska? Tempat tinggal. Oke, yang lainnya? Belum tahu. Oke, kita akan belajar tentang ragam bentang alam. Nah, apa itu ya ragam bentang alam? Bentang, yang namanya bentang berarti membentang luas. Jadi kita akan mempelajari tentang luasnya alam semesta ini dengan berbagai keragamannya, perbedaannya. Kenapa sih kita harus belajar tentang ragam bentang alam? Yang pertama, yang paling penting adalah kita belajar untuk mensyukuri ciptaan Allah. Mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan udara yang sejuk, dengan kondisi tubuh yang sehat ini, bisa pergi kemana-mana, ya kan? Yang kedua, kita bisa lebih mengenal lingkungan sekitar kita. Bukan hanya lingkungan tetangga, tetapi juga berbagai tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, dengan kita tahu berbagai jenis alam yang ada di lingkungan sekitar, kita bisa menyesuaikan diri. Di mana kita tinggal, di mana kita berdiri, harus sesuai dengan apa yang ada di lingkungan itu. Nah, sekarang Bu Hasna mau menuliskan satu kata, yaitu alam. Kira-kira menurut kalian, apa yang terlintas di benak kelas 3 kalau mendengar kata alam? Ya Mas Arsya? Sejuk, betul, oke. Terus, indah. Ya, terus apa lagi? Mbak Vanessa? Gunung alam. Terus Mas Budi? Pohon, banyak pohon ya, alam. Terus di pantai. Terus Mas Wildan, alami atau asli? Oke, boleh asli. Nah, ini adalah beberapa kata yang ketika kita mendengar kata alam, kata-kata ini tersebut oleh anak-anak semuanya. Dari beberapa kata yang sudah muncul ya dalam pemikiran anak-anak kelas 3, Bu Hasna menemukan beberapa tempat nih. Ada gunung, ada pantai. Kira-kira gunung sama pantai itu punya ciri-ciri yang sama atau tidak ya? Kenapa sih kok setiap tempat yang ada di alam ini punya perbedaan? Kok nggak sama? Kenapa sih? Kenapa kok ada yang bentuknya seperti A, ada yang seperti B? Nah, oke, kita akan mempelajari lebih lanjut dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan menjalankan sebuah misi. Misi apa itu, Bu? Misi teka-teki tempat, di mana kalian semua akan mencari tahu tempat apakah yang dimaksud dari suatu informasi itu. Sebelumnya, coba perhatikan di depan, Bu Hasna sedang memegang sebuah benda. Bu Hasna akan menyampaikan sedikit informasi sebagai petunjuk buat kalian supaya nanti bisa lebih memahami informasi yang kalian temukan. Bentang alam itu ada dua jenis. Yang pertama daratan dan yang kedua lautan. Apa bedanya? Coba diamati. Di sini di bagian lautan atau perairan ada pantai yang ada air-airnya ya. Ada sungai, air terjun, terus ada juga danau. Kalau di daratan itu sesuatu yang tidak ada airnya. Suatu tempat yang tidak ada airnya atau sedikit airnya. Misalnya gunung, bukit, terus turun lagi ada dataran tinggi, dataran rendah, daerah perkotaan, dan lain-lain. Nah, di sini anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk saling berdiskusi dan juga bekerja sama menemukan suatu permasalahan. Oke. Nah, sudah siap untuk memulai? Silakan berkelompok terlebih dahulu. Bisa diatur tempat duduknya. Ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Di sini ada gambar apa? Ubur-ubur atau gurita. Nah, kalau gurita ini biasanya tinggalnya di mana sih? Iya, di laut ya, di lautan atau perairan. Di sini si ubur-ubur sedang membawa sebuah teka-teki. Isinya adalah clue atau informasi yang menggambarkan suatu tempat. Di sini ada gunung, ada perkebunan teh, terus ada sungai, ada sawah. Nah, kalian masing-masing akan mengambil satu lembar kertas yang ada di depan sini. Nanti anak-anak akan menentukan kira-kira isi dari bacaan ini itu menunjukkan gambar yang mana ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, paham ya? Setelah nanti setiap dari kalian mengambil dan juga membaca teka-teki yang ada di sini, kalian akan menemukan sebuah informasi berupa ciri-ciri, kemudian tempat, dan juga manfaat. Dan mencocokkannya dalam gambar-gambar di atas. Nah, kira-kira sudah tepat atau tidak? Nanti kalau misalnya ada yang belum sesuai atau masih ada yang kurang cocok, bisa diambil gambar-gambar yang ada di depan sini, oke? Nanti Ibu Hasna akan memberikan waktu 10-15 menit untuk kalian berdiskusi dan mencari tahu kira-kira tempat apa yang dimaksud dari si ubur-ubur ini, oke? Nah, setelah itu, kegiatan selanjutnya kalian akan membuat suatu karya. Supaya Bu Hasna tahu kira-kira kalian sudah paham atau belum, nanti kalian akan membuat karya, bisa berupa
poster, ataupun peta konsep, ataupun bentuk lainnya sesuai dengan kreativitas kalian. Yang isinya tentang apa ya Bu? Isinya tentang pengetahuan kalian atau pemahaman kalian mengenai suatu jenis bentang alam. Bisa dimulai sekarang. Nanti kalau ada yang butuh bantuan atau masih ada yang bingung, bisa angkat tangan untuk bertanya ya. Waktunya selesai. Gimana nih anak-anak? Sudah semuanya? Sudah selesai membuat karyanya? Oke, Bu Hasna mau meminta kelompok 1 untuk maju. Mas Arsya dan Mas Wildan. Kalian tadi sudah mengambil apa? Dari kelompok kalian membuat suatu karya? Poster. Oke, ada berarti gambarnya ada apa aja? Nah, coba dibaca dulu. Apakah sudah tepat atau belum? Coba. Aku mengalir panjang sekali dari daerah tinggi menuju laut. Kamu dapat menemukannya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Aku bermanfaat sebagai sumber air, irigasi pertanian, jalur transportasi di beberapa daerah. Bisa juga menjadi tempat rekreasi atau memancing. Nah, nih ada kata-kata memancing. Nah, biasanya siapa nih yang hobi mancing? Mas Budi sama Mas Aska juga. Oke, biasanya kalian mancing di mana? Di sungai. Nah, kira-kira sudah betul? Oke, betul sekali. Tepuk tangan dong. Coba kalian presentasikan. Kira-kira posternya ini isinya apa aja sih? Ada gambar sungai, ada air, terus dikasih pohon-pohon. Terus di bagian atasnya, oh informasi yang kalian dapat di sini ya. Ada ikan, orang mancing ikan, terus ciri-cirinya ditulis di bagian sisi ujung supaya bisa buat latihan belajar lagi. Terus ada apa lagi? Nama-nama sungainya kalian tulis nggak? Oh, di bagian bawah. Iya, sungai apa? Iya, kalau di Kota Kudus ada namanya sungai atau kali gelis. Kali gelis berarti kalinya sungainya mengalir dengan cepat gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya yuk, kelompok 2. Mbak Vanessa sama Mbak Novita. Gue bacakan ya. Aku menjulang tinggi ke langit. Menjulang tinggi berarti miring ke atas ya, semakin ke atas dengan ketinggian 600 mdpl. Mdpl itu apa sih? Meter di atas permukaan air laut. Terus, memiliki puncak yang sering diselimuti awan. Banyak ditemukan di pertemuan lempeng bumi. Ada yang diem saja, ada yang tiba-tiba seperti marah ya, meletus. Nah, kira-kira apa itu? Iya, Gunung Merapi atau gunung ya, gunung karena ada 2 jenis gunung di Indonesia. Kalian membuatnya dalam bentuk peta konsep atau mind map. Berarti dibuat seperti bagian ya. Di bagian atas adalah nama tempat atau judulnya. Terus ke bawah sini ini apa? Oke, ciri-cirinya. Terus yang samping kanan ada contoh sama manfaatnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novita dan Mbak Vanessa. Karena kalian sudah menyelesaikan kegiatan hari ini dan sudah menyelesaikan misi berbagai tempat yang ada di sekitar kalian ya, berbagai tempat atau bentang alam, Bu Hasna coba menanyakan sesuatu. Tadi apa ya contoh bentang alam yang ada di daratan? Gunung, sawah, dataran tinggi, dataran rendah. Terus kalau di perairan ada sungai, air terjun. Iya, ada masih banyak lagi. Nah, dengan berbagai perbedaan itu, kita bisa tahu ternyata Indonesia ya di bumi ini itu punya kekayaan yang sangat luas. Begitu banyaknya kekayaan alam yang Allah titipkan pada kita. Nah, bisa disimpulkan bahwa dengan keragaman itu kita perlu apa? Perlu menjaga, perlu melestarikan lingkungan alamnya supaya tetap terlihat indah, bersih, dan rapi. Anak-anak, setelah kita mempelajari berbagai ragam tentang alam, selanjutnya Bu Hasna akan membagikan soal evaluasi untuk kalian lebih mengenal lagi jenis-jenis bentang alam. Nanti bisa dikerjakan secara individu ya. Secara individu tidak boleh mencontek. Oke. Oke anak-anak, sudah selesai mengerjakan soalnya? Ya, nanti bisa dikumpulkan di mejanya Bu Hasna ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Hasna mau tanya nih, apa yang kalian rasakan selama belajar tentang ragam bentang alam? Oh, jadi makin kepo, jadi pengen liburan. Terus gimana Mas Akar? Jadi tahu banyak tempat ya ternyata. Oke. Nah, alhamdulillah ya, setelah kita belajar tentang berbagai jenis bentang alam, di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan lagi, yaitu tentang adaptasi. Nah, ada yang sudah pernah dengar belum? Oke, satu kata baru yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu adaptasi dan pengaruh bentang alam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk dipersiapkan, dipelajari dulu di rumah supaya nanti kita bisa lebih seru lagi belajarnya. Oke? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk pulang ke rumah dengan hati-hati dan selamat. Berdoa dimulai. Alhamdulillah cukup. Sekian dari Bu Hasna. Jangan lupa nanti kelasnya dibersihkan dulu ya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.